Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh SD Istiqomah muatan pelajaran bahasa Sunda pekan ke-12 bersama saya Ibu Yanti Frida dalam materi kalimah parentah jeung babasan. Naon ari kalimah parentah? Kalimah parentah dalam bahasa Indonesia itu disebut kalimat perintah. Ya, nah, perhatikan gambarnya. Berarti kan dia menyuruh seseorang begitu ya. Nah, kalimah parentahnya eta kalimah anu marentah jalma lian sangkan milampah pagawean nu diparentahkeun. Atau kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh orang lain agar mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan. Perhatikan macam-macamnya atau rupa-rupa kalimah parentah. Nu kahiji, adek geura sakola. 2, mah nyuhunkeun cau. Nomor 3, mudah-mudahan hujana gancang raat. Yang keempat, mangga kalebet pak. Yang kelima, ulah dianggo pulpen teh bocor. Perhatikan dari kelima kalimat berikut, ternyata masing-masing mempunyai jenis yang berbeda walaupun kelimanya adalah kalimat perintah. Namun sebelum itu, kita akan memperhatikan cara penulisannya. Ade adalah nama orang. Ade geura sakola. Setelah nama orang itu diberi tanda koma. Baru di ujungnya beri tanda seru atau tanda panyeluk. Ini juga sama. Mah kata sapaan diberi koma, nyuhunkeun cau baru diberi tanda seru. Kalau yang ini karena tidak ada kata sapaan, tidak ada nama orang, maka tidak ada tanda baca lain kecuali tanda seru di ujungnya. Kemudian kalau yang ini, mangga kalebet pak, silahkan masuk ke dalam pak. Nah, yang ini ada kata sapaan, maka setelah kalimatnya ada tanda koma, kemudian baru dituliskan kata sapaannya, baru diberi tanda seru. Ini juga sama, ulah dianggo pulpen teh, jangan digunakan pulpennya, bocor. Yang ini diberi tanda koma karena ini lanjutannya, tapi beda materinya begitu ya. Coba perhatikan. Ade koma geura sakola tanda seru, artinya ade cepet sekolah gitu ya. Mah nyuhunkeun cau, mah minta pisang. Yang ini mudah-mudahan hujannya cepat reda. Silahkan masuk pak gitu ya. Jangan digunakan pulpennya, bocor. Ternyata kelimanya ini merupakan kalimat perintah yang jenisnya beda. Kita perhatikan kalimat yang pertama, adek geura sakola. Nah, kalimat ini termasuk kalimah panitah, artinya menyuruh orang lain untuk melakukan. Adek geura sakola, menyuruh ya. Kemudian yang kedua, mah nyuhunkeun cau, berarti meminta. Yang ini disebut kalimah pamenta atau kalimat permintaan ya. Mudah-mudahan hujana gancang raat. Yang ini kalimat harapan, dalam bahasa Sunda disebutnya pangarep-ngarep. Mangga kalebet pak. Yang ini sama perintah juga, tapi lebih ke arah mengajak. Biasanya
ada kata hayu, mangga gitu ya. Yang terakhir, ulah dianggo pulpen teh bocor. Nah, ini disebutnya kalimat panyarek atau melarang ya. Biasanya menggunakan kata ulah atau kata entong ya. Entong ulin ulah keluar seperti itu ya. Jadi kalimat perintah itu ada 5 macam. Ada kalimat panitah atau menyuruh, kalimat permintaan atau kalimat paminta, kalimat pangajak, mengajak, kalimat panyarek, melarang, dan kalimat pangarep-ngarep atau harapan. Jelas ya untuk kalimat perintah beserta tata cara penulisannya. Berikutnya di teks yang sebelumnya kita sudah mengenal tokoh ini. Ada yang masih ingat? Ya, beliau adalah pahlawan nasional dari Jawa Barat bernama Oto Iskandar Dinata yang karena keberaniannya diberi julukan si Jalak Harupat. Namanya diabadikan menjadi sebuah nama stadion di Kabupaten Bandung ya. Dalam kritiknya terhadap Belanda, beliau yakin bahwa Indonesia suatu saat akan merdeka. Kemudian beliau mengatakan, "Naha Walanda rek indit sorangan atau serah bongkokan ka bangsa Indonesia." Artinya, apakah Belanda mau pergi sendiri atau serah bongkokan ka bangsa Indonesia? Naon serah bongkokan teh? Serah bongkokan itu artinya ungkapan yang menjelaskan bahwa musuh takluk, kalah gitu ya. Nah, serah bongkokan ini disebut babasan ya, serah bongkokan artinya taluk terhadap musuhnya. Nah, naon ari babasan? Babasannya eta gundukan kecap. Gundukan itu mengandung arti lebih dari satu kata gitu ya. Gundukan kecap anu ngandung arti injeman atau arti kiasan. Jadi kiasan itu bukan arti sebenarnya, merupakan arti kiasan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia babasan itu semacam ungkapan buah hati, kemudian buah tangan, keras kepala. Nah ya seperti itu. Itu dalam bahasa Indonesia disebutnya ungkapan. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya babasan ya. Jadi babasan itu bukan arti sesungguhnya, misalnya keras kepala, apakah kepalanya keras? Bukan ya. Seperti itu. Maka serah bongkokan juga ini termasuk ke dalam babasan. Nah, selain serah bongkokan ternyata banyak sekali dalam bahasa Sunda ungkapan atau babasan yang biasa digunakan. Berikut contohnya. Nah, kalau ada yang selalu tersenyum, biasanya disebutnya amis budi, artinya marahmai, mimiknya menyenangkan, selalu tersenyum begitu ya. Kemudian contoh lainnya, gede hulu. Gede hulu besar kepala, tapi bukan makna yang sesungguhnya, melainkan maknanya adalah sombong. Bu, kalau yang begini bukan gede hulu, bukan ya, tapi gede hulu itu artinya sombong ya, bukan kepalanya besar. Itulah yang disebut dengan makna kiasan. Jadi bukan arti yang sebenarnya. Contoh lainnya nih, kalau ada anak yang mudah menangis, dalam bahasa Sunda disebutnya epes meer babari cerik ya. Atau ada buntut kasiran. Tahu buntut kasir? Buntut kasir itu pada beberapa orang ada yang rambutnya seperti ini nih. Nah yang ini nih yang ngacir ke bawah ya. Ini namanya buntut kasir. Tapi kalau ada buntut kasiran bukan mengandung makna yang sesungguhnya. Oh, berarti kalau ada yang rambutnya segini dia pedit, bukan ya. Pedit itu pelit. Buntut kasiran itu adalah makna kiasan dari orang yang pelit. Jadi bukan ada buntut kasir seperti itu ya. Oke. Ada masih banyak ya babasan-babasan yang lain. Contohnya berat birit, kedul, susah kalau mau suruh-suruh tuh susah gitu ya, namanya berat birit. Kemudian
Hampang birit, kebalikan dari berat birit. Kalau disuruh tuh cepet gitu ya. Kemudian ada bodo alewoh. Bodo alewoh itu bodoh, tapi dia rajin bertanya sampai akhirnya dia bisa. Ada amis daging. Amis daging itu ada tuh orang-orang yang misalnya kalau kena nyamuk sedikit nanti berbekas gitu ya. Itu di dalam bahasa Sunda disebutnya amis daging. Artinya mudah terkena penyakit kulit. Beak dengkak artinya sudah ikhtiar semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian bengkok tikoro, teka bagian dahareun lantaran telat datang. Contohnya kalau kalian pergi ke suatu tempat mau makan-makan, nggak taunya kalian telat sampai sana makanannya nggak ada. Nah dalam bahasa Sunda disebutnya bengkok tikoro, jadi tidak beruntung gitu ya. Contoh lainnya nyaeta, nah gantung teureun. Kalau gantung teureun, misalnya kamu punya makanan, misalnya makanannya cuma 2 suap, masih enak-enak ternyata udah keburu habis. Biasanya kalau makanannya sedikit suka nikmat. Nah itu disebutnya dalam bahasa Sunda gantung teureun. Artinya makannya nggak kenyang karena kurang gitu ya. Gurat batu. Gurat batu dalam bahasa Indonesia tuh keras kepala, jadi susah dikasih taunya ya. Atau dalam bahasa Sunda disebutnya mawa karep sorangan. Gurat batu, keras kepala. Berikutnya hampang leungeun. Kalau dalam bahasa Sunda ringan tangan ya, suka mudah mukul orang gitu ya. Dikit-dikit marah gaplok gitu ya. Leutik burih. Burih itu kalau dalam bagian dalam ayam itu ada yang barengan ampela ya, kalau dalam bahasa Indonesia ampela. Apakah maknanya betul burihnya kecil? Ternyata bukan, itu hanya untuk makna kiasan, makna injeman ya tadi, makna kiasan bagi mereka yang tidak punya keberanian, penakut gitu ya, leutik burih. Kemudian tuturut munding, tahu munding? Munding itu kerbau, tuturut itu artinya mengikuti, bukan maksudnya mengikuti kerbau, bukan, tetapi tuturut munding itu adalah ungkapan atau babasan yang artinya mengikuti orang lain tapi nggak tahu maksudnya apa, hanya ikut-ikutan saja ya, itu disebutnya tuturut munding. Masih banyak sebetulnya babasan-babasan, tapi kalau yang ini yang lebih sering kita gunakan saja. Seperti itu. Kalau kita bahas, wah terlalu banyak. Kalian hanya perlu memahami bahwa dalam bahasa Sunda juga sama seperti dalam bahasa Indonesia ada ungkapan, yaitu gabungan kata yang memiliki makna kiasan ya. Demikian penjelasannya, kita lanjutkan dengan tugas. Tugasnya silakan kalian buka halaman 38. Pigawe nomor hiji nepikeun ka nomor 10 di buku tulis atau kertas, dikumpulkan di mingguan payun. Nah, untuk nomor 1 sampai 10 ini kalian perhatikan tata cara penulisannya. Di atasnya ada contohnya, kalian kerjakan seperti contoh. Jangan lupa pemberian tanda koma dan tanda seru serta huruf kapital ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kegiatan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur